Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Junita, MPN 1911100427, PGMI semester 3 kelas C, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Intan Lampung. Nama saya Tiara Spita, NPM 19111100426. Ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aliran Filsafat, Eksistensialisme, Pragmatisme, dan Sosialisme. Materi yang pertama, pengertian eksistensialisme. Kata eksistensialisme diambil dari kata eksistensi yang terdiri dari dua kata, yaitu ex yang artinya keluar dan sistensi yang berarti berdiri atau timbul. Secara bahasa, eksistensi ialah membahas tentang keberadaan manusia yang berdiri sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Sedangkan secara istilah, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih secara tanggung jawab. Eksistensialisme salah satu aliran filsafat yang meyakini bahwa kebenaran ada pada kebebasan dirinya dan menolak untuk mengikuti aliran, kepercayaan, serta sistem. Sehingga menurut eksistensialisme, kebenaran itu bersifat relatif yang dapat berubah pada lain waktu. Selanjutnya, tujuan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Kedudukan guru dalam aliran ini sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar. Sejarah berdirinya eksistensialisme. Eksistensialisme menentang ajaran materialisme setelah memperhatikan manusia sedalam-dalamnya. Materialisme mengajarkan manusia pada prinsipnya hanya benda sebagai akibat dari proses unsur-unsur kimia. Manusia sama saja dengan benda lain, seperti kerbau, pohon, dan sebagainya. Eksistensialisme terus menentang materialisme yang mengajarkan manusia pada dasarnya seperti benda lain, dan menurut materialisme manusia akan kembali kepada asal dari percampuran unsur-unsur kimia dalam tanah seperti semula. Kedua, makna eksistensialisme. Eksistensialisme adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara manusia berada di dalam dunia berbeda dengan cara berada. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya. Juga yang satu berada di samping yang lainnya tanpa hubungan. Adapun kata eksistensi adalah berasal dari kata ex, berarti keluar, dan sistensi yang diturunkan dari kata kerja sisto atau berdiri, menempatkan. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan sebagai manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Ketiga, ajaran filsafat eksistensialisme. Di sini ada dua. Yang pertama, eksistensialisme teisti. Yang kedua, eksistensialisme ateistis. Selanjutnya, pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani atau pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar sesuai dengan berakibat manfaat pada dirinya sendiri dengan cara praktis. Pragmatisme menerima segala sesuatu yang berakibat praktis. Aliran ini menerima segala sesuatu seperti pengalaman pribadi, kebenaran mistis dapat diterima sebagai kebenaran. Patokan pragmatisme yaitu manfaat bagi hidup praktis. Kata pragmatisme sering kali diucapkan oleh banyak orang. Selanjutnya, 1. Metafisika pragmatisme. Menurut James, pragmatisme merupakan sikap memandang jauh benda-benda. Pertama, prinsip serta kategori yang dianggap amat penting untuk melihat ke depan pada objek yang berdasarkan fakta-fakta dan akibatnya. Corak paling kuat dalam aliran ini yaitu
Kuatnya pemikiran konsep kegunaan. Selanjutnya, kegunaan ini bermaksud lebih ditetapkan pada kebenaran sains, bukan pada hal-hal yang bersifat metafisika. Dalam pragmatisme, pengetahuan tidak mesti diidentifikasikan dengan kepercayaan. 2. Tokoh-tokoh pragmatisme. 1. John Dewey. Dewey adalah seorang yang praktis. Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan instan serta lingkungan agar menjadi lebih manusiawi. Tugas filsafat menurut Dewey yaitu memperbaiki pengarahan untuk perbuatan yang nyata. Filsafat tidak diperbolehkan larut dalam pemikiran metafisis yang kurang praktis yang tidak ada faedahnya. Dewey lebih suka menyebut pemikirannya dengan istilah instrumentalisme. Pengalaman merupakan kunci dari instrumentalisme. Oleh karena itu, filsafat mesti berpijak pada pengalaman serta pengelolaan secara kritis dan aktif. 2. William James. James mengemukakan bahwanya kebenaran tidak yang mutlak, sebab kebenaran berlaku umum, yang bersifat tetap dan berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal. Pengalaman suatu individu berjalan terus dan segala yang dianggap benar dalam pengembangan itu senantiasa berubah. Nilai pengalaman pragmatisme bergantung dari akibatnya, yaitu bertanggung dari apa yang dikerjakan dan diperbuat dan disiapkan oleh pertimbangannya itu. Selanjutnya, 3. Implementasi pragmatisme dalam pendidikan. Dalam pelaksanaannya, aliran pragmatisme mengarahkan agar subjek didikan saat belajar di sekolah tidak berbeda ketika belajar di luar sekolah, yang menyebabkan lahirnya tindakan penuh dari pemikiran yang relevan. Di sini, kecerdasan akan melahirkan pertumbuhan yang akan membawa mereka di dalam berpartisipasi dengan dunia berubah, dengan ide gagasan yang berkembang dan keberhasilannya. Di sini ada 3, yang pertama instrumental, yang kedua eksperimental, dan yang ketiga moral. Pengertian sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang beranggapan bahwa pemikiran bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi, karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan. Sosialisme adalah ideologi yang beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisian produksi oleh negara sebagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme juga menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan berpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme juga menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Landasan ontologis. Landasan ontologis ini yang mendasari sosialisme yang berkaitan dengan kodrat etis manusia, yaitu sifat kodrati manusia dan harmoni tatanan masyarakat. Sosialisme berpendapat bahwa kodrat etis manusia adalah baik, sifat kodratinya adalah bersifat sosial dan menganggap bahwa ada harmonitas atau keselarasan dalam tatanan masyarakat. Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sosialisme berasal dari bahasa Prancis, yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan. Salah satu ciri khas dari pemikiran sosialisme ini adalah pengendalian harta dan produksi serta kain oleh kelompok. Pemikiran tokoh-tokoh sosialisme yang pertama ada pemikiran dari Francois-Emile Babeuf. Babeuf merupakan orang pertama yang menyuarakan cita-cita sosialisme akan menjadi acuan kaum sosialis garis keras. Francois-Emile Babeuf merupakan anggota klub kaum Jacobin dan dari fraksi radikal. Dalam revolusi di Prancis, Babeuf mengemukakan perang kaum miskin melawan kaum kaya. Nilai tertinggi bagi pengikut Babeuf adalah kesamaan orang diberi kegiatan sesuai dengan berkat dan kemampuannya.
tanah harus dinasionalisasi tetapi diserahkan kepada kaum tani untuk untuk digarap. Selanjutnya ada pemikiran dari Robert Owen. Robert Owen ini adalah seorang ahli ekonomi serta pengusaha yang manusiawi dan sosial. Ia berpendapat bahwa tatanan industrial, sistem keuangan, upah, dan pendidikan perlu direformasi karena dengan begitu ia meyakini reformasi itu tidak hanya menguntungkan kaum buruh, namun juga kaum kapitalis sendiri. Menurut Owen, watak manusia bukan tanggung jawabnya sendiri, melainkan ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Sumber segala malapetaka sosial adalah ketidaktahuan terutama mengenai kodrat manusia. Selanjutnya, Pierre Joseph Proudhon ini berpendapat bahwa seorang revolusioner yang hendak mencapai cita-cita sosialisme melalui pemberontakan kaum buruh. Latar belakang pemikiran Blanqui terbentuk dan Jacobinisme dan Babeufisme. Blanqui berpendapat bahwa revolusi dapat berhasil jika ditunjang dengan organisasi revolusioner. Pierre Joseph Proudhon pemikirannya yaitu menyadari bahwa reformasi masyarakat mendasarkan pada ilmu ekonomi. Meskipun Proudhon tidak menyukai kondisi sosial masyarakat akibat perbedaan kelas, ia menolak komunisme dan sosialisme negara. Ia berpendapat bahwa ada sebuah tatanan masyarakat alami dan bahwa manusia sejak kelahirannya memiliki hak-hak asasi tertentu, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan pribadi. Hak-hak itu diperoleh dalam sistem ekonomi kapitalisme yang dikuasai persaingan dan menghasilkan ketidaksamaan dan penghisapan. Proudhon sebenarnya tidak menolak dengan hak milik pribadi, namun ia menolak terhadap orang yang dapat memperoleh kekayaan tanpa bekerja. Pandangan pokok sosialisme. Ada beberapa pandangan pokok atau ciri-ciri pandangan sosialisme, yaitu sosialisme beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi, karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara. Saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme juga menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme juga menginginkan pembagian keadilan. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor-faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan berpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Sosialisme juga menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu kapitalisme menghasilkan sistem kelas. Kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien, dan kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya adalah pandangan sosialisme tentang kodrat etis manusia. Sebuah ideologi pasti mempunyai landasan filosofis, dan suatu ideologi dapat berbeda dengan ideologi yang lain. Bisa disebabkan karena memiliki landasan ontologis yang berbeda, landasan epistemologis yang berbeda, landasan aksiologis yang berbeda, atau bahkan ketiga-tiganya. Bagi sosialisme, nilai-nilai yang semestinya harus dikembangkan dalam kehidupan adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Bagi sosialisme, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang merusak sifat manusia karena kapitalisme cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Kata merusak menunjukkan bahwa kondisi kodrat manusia sebelum munculnya kapitalisme karena manusia menjadi tamak dan egois. Pandangan sosialisme tentang sifat kodrati manusia, yaitu sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Selanjutnya, pandangan sosialisme tentang sifat kodrati manusia. Nah, sosialisme ini menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Argumen lain yang juga dapat digunakan untuk memperkuat temuan bahwa sosialisme menganggap manusia sebagai makhluk sosial adalah dari perlunya individual bergaul dengan komunitas.
Ide ini tampak misalnya dalam pemikiran sosialisme modern yang mengemukakan pentingnya revolusi untuk merubah tatanan sosial akibat adanya kapitalisme. Tanpa persekutuan, mustahil revolusi akan terjadi. Individu mendapatkan artinya dengan bersatu dengan kelompok. Sebaliknya, kelompok menjadi solid dan kuat karena dukungan dan kepentingan yang sama dari individu-individu yang ada di dalamnya. Inilah landasan ontologis kedua dari sosialisme, yaitu bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.